Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang tadi Ronald bilang, ini yang memang harus kita lakukan di zaman yang baru ini, new normal. Saya percaya kita harus dipaksa Tuhan untuk menggantikan kantong kulit yang lama menjadi kantong kulit yang baru. Ya, nah inilah yang terjadi, dan waktu tanggal 24 Mei, saya ingat waktu itu persiapan Pantai Costa, dan ayat ini betul-betul menjadi rema bagi saya, dan saya ajarkan kepada jemaat kita ini harus persiapkan pencurahan Roh Kudus ini betul-betul. Dan hari itu tanggal 24 Mei itu tiba-tiba saya tuh punya satu kerinduan dan satu mata dibukakan tentang pribadi Roh Kudus, dan hari itu saya betul-betul menjadi kayak satu orang yang betul-betul jatuh cinta tapi dengan pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi, ini menjadi berita nasional bahwa COVID-19 itu pendeta, klaster dan jemaatnya positif corona, dan itu sampai berita ke seluruh Indonesia, Kompas ini. Nah, tetapi saya mau ceritakan awal muasalnya, bagaimana COVID-19 ini bisa masuk ke dalam gereja House of Glory. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau nanti Bapak Ibu dengarkan cerita tentang COVID-19 ini adalah bicara tentang peperangan rohani, bicara juga tentang ujian iman, tapi bicara juga tentang teguran Tuhan. Nah, saya percaya ini kami mewakili semua gereja yang ada di Rayon Misi ini, supaya kita ini mempunyai kantong kulit yang baru, sehingga apa yang terjadi ini betul-betul menjadi pelajaran yang betul-betul mahal, yang kita bisa menjadi acuan kita untuk kedepannya. Nah, Bapak Ibu lihat, waktu dimulainya ibadah online, kami itu ibadah online 22 Maret, waktu itu dengan penuh pergumulan untuk ibadah online, dan waktu ibadah online terjadi 22 Maret, saya putuskan setelah itu kan kantor otomatis tidak kegiatannya berkurang karena betul-betul anjuran pemerintah supaya kita ini menjaga jarak. Nah, sebelum kita ibadah online dimulai, Januari itu kami sudah menara doa 24 jam. Pendoa yang full time itu ada 10 orang. Jadi dengan adanya kegiatan kantor yang tidak ada kegiatan lagi, itu tambahan belasan orang full time dari departemen yang lain yang otomatis sudah tidak kantor, tapi kami pusatkan ke menara doa. Jadi pertimbangan saya dalam menara doa itu sekarang tambah banyak lagi personalnya, sehingga membuat itu semakin gampang lagi untuk 24 jam, dan kita siarkan streaming karena untuk membangun menara doa, rumah-rumah doa, mesbah doa di rumah jemaat. Jadi dengan perkiraan seperti itu, saya pikir itu akan tambah kekuatan pada pasukan doa kami. Tetapi Bapak Ibu lihat di bulan April itu, Bapak Ibu lihat mulai 18 itu, 15, 16 itu ternyata sudah mulai sakit bergantian. Nah, Bapak Ibu, kita ini kan sudah dengar berita tentang Bandung, berita tentang gereja terbakar. Jadi ketakutan itu tetap ada, dan kita tuh betul-betul melakukan prosedur, bukan asal-asalan tapi prosedur. Dan saya ingatin betul-betul, kita ini harus karena tidak dilarang pemerintah untuk bergereja, untuk ke kantor yang pokoknya asal kita bisa jaga jarak, kita harus jaga, tapi nggak boleh rame. Semua prosedur kita ikutin, pakai masker, cuci tangan, semuanya kita ikutin. Jadi saya ingatin, kalau kalian pulang ibadah, pulang menara doa, harus cuci tangan, harus apa semua, nggak boleh kemana-mana. Nah, tetapi kemudian Bapak Ibu kalau lihat tanggal 6, 15, 16, 17, 18, itu sakitnya, demamnya itu bergantian. Jadi itu membuat saya bingung. Loh, ini kan harusnya menara doa, harusnya kan orang tambah personalnya banyak, harusnya kekuatan fisik mereka tambah banyak, harusnya mereka nggak gampang sakit demam-demam seperti itu. Dan itu yang membuat akhirnya, Bapak Ibu, waktu kita banyak demam itu, saya 28 April, saya kumpulkan yang sudah demam nggak boleh datang lagi. Yang masih ada, ya kita meeting untuk memutuskan ini sebenarnya apa ini? COVID, demam biasa, atau ini serangan dan sebagainya. Dan kita tuh nggak bisa memutuskan bahwa ini COVID. Karena apa? Karena semuanya jaga kehidupan mereka. Kami nggak kemana-mana, Pak. Kalau gitu ini nggak apa-apa. Karena yang demam sudah agak sembuh, tetapi nggak boleh masuk menara doa. Yang sisa, yang masih ada, terus lanjut. Nah, 28 April kita tuh meeting. Lalu saudara lihat, untuk meyakinkan bahwa ini bukan COVID, saya ajak mereka, ayo kita periksa. Tadinya semua mereka agak takut periksa itu. Lagian periksa itu mahal. Sekali periksa itu sekitar 300.000, 400.000, saudara. Itu mahal sekali. Nah, kebetulan dapat pengumuman Rumah Sakit Bayangkara Batam itu lagi buka.
yang terbatas sekali. Jadi saya ajak semua full time saya, bahkan istri, ayo kita periksa semua, kita rapid test supaya kita yakin bahwa kita ini nggak ada apa-apa. Dan itu saudara lihat tes tes yang pertama negatif, rapid test kedua negatif, dan saya harus ngikutin swab pertama, swab kedua, karena begitu banyaknya yang kena COVID. Lalu pada waktu itu mereka lagi cari tahu ada nggak ini hubungannya dengan Bogor punya, dengan kasusnya Pak David punya, dengan kasusnya Pak Irwan dan sebagainya. Nah, ternyata hasilnya negatif. Tapi saudara lihat tanggal 9 Mei, jadi jaraknya tuh jauh sekali. Dari tanggal 30 April tes, 9 Mei, 1 minggu kemudian, ternyata saya dapat kabar WhatsApp dari Pak Abon bahwa anaknya itu ternyata demam sudah lebih dari seminggu. Dan anaknya Jose itu masuk ke klinik nggak sembuh, akhirnya dibawa ke Awal Bros, dan ternyata tanggal 9 Mei, tanggal 8 Mei itu anaknya itu waktu di rapid test itu hasilnya positif, lalu di swab dan ternyata itu positif. Dan itu pasien nomor 49. Waktu saya dikabarin ini, saya tuh shock, kaget. Yang pertama kali saya tanya, kapan terakhir dia melayani? Ternyata Jose ini setiap ibadah online itu dia melayani multimedia. Dan terakhir Jose ini melayani adalah tanggal 26 April. Jadi Bapak Ibu lihat tanggal 26 April itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat di situ ada full time dan ada orang luar. Itu yang saya silang merah itu yang ternyata dari hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaannya itu setelah 19 Mei itu positif itu ada 4 orang. Jadi kalau Bapak Ibu baca itu ini waktu itu Jose melayani itu yang paling pinggir ini itu Jose. Nah, berarti kalau dia positif, yang orang ini semua harus diperiksa semua. Yang tukang foto waktu itu Delon. Di situ ada Andik. Lalu ini full time sudah ada 3 orang yang positif yang waktu itu belum tahu. Berarti mereka ini orang tanpa gejala. Ini ibadah tanggal 26 April. Sementara sisanya ini adalah orang luar yang kerja di marketplace. Jadi waktu saya tahu satu positif, waduh tekanannya itu karena waduh kalau satu kena, ini kan rentetannya akan banyak sekali. Jadi pada waktu itu saya dalam keadaan yang masih tenang karena masih satu. Tetapi saya perintahkan semua mereka harus tes semua. Dan baru hasil tesnya kemudian sudah lihat positifnya tuh jaraknya jauh sekali. 29 Mei sampai 26 April. Jadi hampir 1 bulan, saudara. Ini penyakit yang memang virus yang tidak main-main punya, yang nggak bisa dianggap remeh punya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya tahu tanggal 26 April itu, ya, Jose melayani, berarti virusnya kemungkinan tuh ada masuknya pada tanggal 26 April. Tetapi saya waktu tanggal 26 April itu ibadah kita tuh sangat terganggu sekali dengan jaringan internet. Jadi waktu itu kita coba menjelaskan, sekretaris saya, kepala sekretariat Bu Ellen coba jelaskan kepada Dikul 1 leader bahwa apa yang terjadi. Karena tanggal 26 April itu harusnya ada ibadah Mandarin, itu nggak bisa disiarkan. Nah di ibadah Mandarin itu ada anaknya Pak Cipto, ada orang luar lagi, nggak bisa disiarkan karena jaringan internet. Jadi di situ saya bilang begini, jangan lupa ini juga peperangan rohani. Ini bukan pertama kali kita streaming, bahkan 24 jam kita sudah streaming, tapi pas tanggal 26 April, streaming kita tuh sangat terganggu. Dan Bapak Ibu lihat, baru sebentar saya ngomong seperti itu jam 17.43, jam 18.41, saya kaget karena ranting pohon di rumah saya itu bisa jatuh dan timpa mobil daripada istri saya. Jadi ini mobil tanggal 26 April jam 6. Saya tuh shock sekali. Waduh Tuhan, saya pikir luput. Ternyata nggak luput. Itu pecah semua kacanya dan mobilnya pesok, saudara. Itu tanggal 26 April, di mana tanggal itu ternyata Jose itu terkena virus daripada COVID-19 itu. Jadi saya bilang, ini peperangan rohani, intri COVID, segala sesuatu. Waduh, itu hal-hal yang terjadi sebelumnya. Nah, ternyata kemudian saya harus flashback lagi. Lihat, 26 April, Jose, anaknya Pak Abun itu positif. Jadi karena anaknya positif, berarti satu keluarga mereka harus disuap semua. Dan waktu disuap ternyata 18 Mei. Jadi saudara lihat jaraknya itu 26 April sampai 18 Mei, satu keluarga Pak Abun ini positif. Dan waktu Pak Abun itu masuk rumah sakit, keadaannya tuh betul-betul keadaan yang berat sekali. Karena dia ini beberapa kali kena serangan jantung. Lalu dia ada sakit bawaan jantung. Jadi secara manusia berbahaya. Kalau dia bisa sehat, itu karena mujizat Tuhan. Jadi kita pun dalam keadaan yang waktu itu, waduh, ini Pak Abun ini sangat berbahaya. Nah, karena Pak Abun satu keluarga positif, akhirnya saya suruh semua mereka
Yang kemarin itu ikut pelayanan 26 April, itu kan di trace back lagi sama rumah sakit. Dan semua mereka harus di swab lagi. Dan Bapak Ibu lihat di sini ada Desi dari STT. Saya berdoa Tuhan jangan sampai Desi ini positif. Kalau Desi positif itu STT, dia tinggal di asrama. Berarti satu asrama itu akan kena semua. Dan ini mereka waktu itu di swab yang kedua kali. Karena swab pertama itu ternyata mereka negatif. Nah, ini swab kedua yang saudara lihat yang saya silangin ini, ternyata di antara orang-orang ini mereka tuh OTG. Ya, tapi sebelumnya mereka tuh pernah demam yang ini. Nah, tanggal 22 Mei hasil swab pertama itu menyatakan bahwa Pak Julianus itu jadi pasien nomor 82. Waduh, saya kaget. Sekarang sudah ada Jose, lalu keluarganya Pak Abun, lalu kemudian sekarang ada Pak Julianus. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, tolonglah Tuhan kalau boleh cuman sampai di sini aja. Lalu waktu itu saya ingat Pak Irwan WhatsApp saya, Erwin, ini ada yang tanya, apakah ini sudah ada klaster HOG? Waduh, saya kaget sekali dengar nama klaster HOG itu, Bapak Ibu, karena saya pikir, aduh, ini gereja habislah ini. Orang nanti gimana segala sesuatunya. Wah, waktu itu ketakutan itu, rasa khawatir sudah mulai. Tapi saya percaya Tuhan, kamu tolong. Kalau bisa, jangan lagi semua yang ini, kalau boleh yang marketplace punya, jangan sampai mereka positif Tuhan. Cukuplah ini sampai di sini aja. Tapi ternyata itu terus berlanjut. Karena Pak Julianus positif. Jadi saya perintahkan lagi kalau gitu sekarang menara doa ini sekarang kan belum tahu apakah COVID itu munculnya di ibadah 26 April online atau terjadinya di menara doa. Karena di menara doa itu sudah ada yang demam. Jadi saya perintahkan sekarang semua yang ada menara doa semua harus diswab semua. Nah, saudara, swab itu kan sakit, saudara, nggak gampang. Tetapi demi keamanan, karena saya harus trace back ini dari mana virusnya, dari menara doa kah, atau dari ibadah online 26 April. Jadi semua yang pernah demam itu saya perintahkan semua harus diswab semua. Semua juga akhirnya saudara lihat tuh ada 17 orang yang diswab. Saudara, saya bilang ini harus dituntaskan. Saya sudah nggak peduli lagi dengan yang namanya mau reputasi HOG, mau apa, nggak peduli. Yang penting kalian semua sehat. Yang penting semuanya ketahuan ada OTG atau tidak. Dan 27-29 Mei saya bertambah kaget lagi, Bapak Ibu, ternyata dari hasil swab itu semua, saudara lihat, semua mereka ternyata full time saya hampir separuhnya itu mereka ternyata positif, Bapak Ibu, dan mereka diangkut ke Rumah Sakit Galang dan ada di Embung Fatima, ada di Otorita Batam, ada di Awal Bros, dan itu waduh, dalam minggu itu, Mei itu runtutan betul-betul sesuatu yang sangat nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya melayani Tuhan sudah puluhan tahun, saya ngalamin badai, secara pribadi sudah ngalamin, tetapi secara gereja belum pernah sebesar ini karena ini menyangkut nyawa orang. Karena selama ini COVID-19 ini, COVID yang banyak orang mati. Jadi dalam keadaan waktu saya lihat semua staf saya ini, waduh Tuhan, saya cuma minta Tuhan, tolong Tuhan. Klaster ini boleh besar karena beritanya sudah santer, tapi klaster ini nggak boleh ada yang mati. Nah, Bapak Ibu lihat yang masuk di sana itu dalam berita itu adalah jemaat Tuhan. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu lihat itu yang masuk itu semua staf saya, jenderal-jenderalnya House of Glory semua, dari wakil saya Pak Julianus, Edwin Youth Pastor, saudara lihat Freddy Jega koordinator KUR, koordinator sekolah minggu, penatua Tembesi. Nah, Esther di situ negatif saudara, tetapi anaknya positif dan suaminya positif dan dia ketua divisi PPW. Pendoa, ini semua pendoa senior, PDP Siske, Matius, istrinya, anaknya, lalu Darman pendoa, lalu Yoli istrinya, mereka positif. Lalu sekarang ternyata ada orang di luar full time lagi, Oma Glory, pendoa umur 68 tahun. Lina koordinator sekolah minggu sore. Lalu ada ketularan daripada full time dari Pak Herling itu Daniel Gulo. Lalu keluarga Diaken itu satu keluarga itu positif. Lalu keluarga besar Matius itu 14 orang. Ini rekor saudara, satu keluarga 14 orang yang kena. Lalu bukan cuma satu keluarga besar Matius, tetapi ternyata cecenya itu ada tukang pijit yang datang dan itu kena terpapar dan akhirnya 8 orang kena positif. Tambah lagi orang lab yang waktu periksa daripada cecenya Matius kena lagi. Jadi total daripada klaster House Glory ini adalah 50 orang.
Nah, Bapak Ibu, dalam keadaan begini, saya tuh sudah mulai betul-betul dalam keadaan yang sangat tertekan sekali. Saya pikir Tuhan tolong Tuhan. Saya belajar untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, orang-orang yang marketplace ini nggak boleh ada yang positif Tuhan. Kalau ini positif Tuhan, habislah. Ini bukan cuma 50, tapi seluruh Batam ini akan terpengaruh Tuhan semuanya Tuhan. Tolong Tuhan kalau boleh. Lalu saya mulai melihat, waduh Tuhan ini sasarannya staf-staf saya. Lalu kemudian dalam saya keadaan yang tertekan, saudara saya tuh di WhatsApp oleh diaken saya, dibilangin Pak Erwin ingat nggak, tanggal 20 Maret itu ternyata salah satu koordinator saya itu dikasih penglihatan oleh Tuhan. Penglihatannya adalah ini. Saya melihat sebuah ini saya nggak bisa baca atasnya, yang ada beberapa pohon yang besar, yang ada beberapa cabang, daun dan biji pohon sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Kemudian pohon tersebut kering menghitam. Kemudian saya melihat setiap lapis pohon tersebut dibuka, lapis pertama, kedua, ketiga, di tengah-tengah pohon itu saya melihat ada benda putih yang hidup dan makan pohon tersebut. Saudara, ini betul-betul seperti kayak teguran Tuhan yang saya lihat inilah yang terjadi. Tuhan ini lagi membersihkan kami, lagi memurnikan kami, dimulai dari semua, saya sampai seluruh staf saya, karena saya sering bilang sama mereka, kita ini, staf gereja ini adalah motornya gereja. Karena gereja dalam keadaan yang COVID-19 ini nggak bisa bergerak, tapi kita yang harus bergerak. Nah sekarang tetapi saya menyadari juga bahwa di dalam staf saya ini ada sesuatu yang kurang. Anggur yang pohon yang kantong kulit yang lama ini sama begitu masih kuat, yang nggak bisa diperbarui, yang kita ini tahu bagaimana HOG ini berkembang oleh karena mujizat Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan lagi mau bersihkan dalamnya. Waktu saya mulai melihat ini, saudara, saya mulai mengerti, saya tahu Roh Kudus ngomong sama saya, makanya kamu lihat semua yang dimasukkan di sini adalah semua jenderal-jenderal daripada sekretariat House of Glory. Nah, itu membuat saya tenang. Saya percaya Tuhan Allah yang luar biasa, yang menyertai kami. Tuhan punya maksud, ini hendak menegur kami, hendak memurnikan kami. Dan waktu itu, saudara, saya sama istri saya dalam keadaan yang betul-betul tertekan, saudara. Tetapi saya mulai agak lega. Lalu kemudian Pak Johan, Bu Betty juga telepon saya, saudara. Ada beberapa hamba Tuhan juga telepon saya, nguatin kami, berdoa, dan saya bersyukur. Itulah sebabnya kita bersyukur kita punya Bapak Rohani. Nah, yang bikin saya tertekan itu, yang sangat bikin hancur hati, seharian saya nangis waktu saya mulai baca pagi, waktu itu hari Minggu, pencurahan Roh Kudus tanggal 31 Mei, dan saya baca, saudara, bayi 1 tahun, bayi kembar 1 tahun, itu terpapar virus. Waduh, ketakutan itu muncul. Ini kalau bayi ini mati, saudara, waduh, saudara, ketakutan muncul. Dan saya belum tahu ini siapa, ini bayi ini dari mana. Dan saya saya cek, ternyata ini ponaan Matius, Cherubim dan Serafim. Nah, usia 1 tahun, waduh, Bapak Ibu lihat beritanya waktu itu, tetapi Roh Kudus malamnya itu menguatkan saya sama istri, dan waktu itu betul-betul unek-unek saya seperti diambil. Malam dari pencurahan Roh Kudus itu, tengah malamnya Roh Kudus mulai bekerja, dan saya memperoleh kelegaan, dan saya bilang sama istri saya waktu itu, saya sudah lega, saya sudah nggak tertekan lagi dengan intimidasi berita dan sebagainya, dan kemudian beritanya mulai tambah besar. Saudara lihat ini masuk Kompas. Jadi pendeta dan jemaat positif corona, berikut klaster baru corona. Nah, saudara lihat beritanya sampai Jakarta Post, Detik, Jawa Post, semua beritanya masuk, segala Gatra, segala bahkan semua online yang nggak pernah baca sebelumnya muncul berita tentang ini. Dan 2 Juni, saudara, saya kumpulkan semua mereka yang digalang melalui Zoom. Saya ceritakan ini loh yang Tuhan maksud lakukan. Makanya kita ini diizinkan untuk memasuki COVID-19 ini. Kalian ini sebenarnya lagi retreat, lagi camp. Tapi kita harus tahu, kita ini harus bertobat. Apa yang Tuhan mau, yaitu takut akan Tuhan yang selama ini pelayanan segala sesuatu. Dan kami waktu itu nangis sama-sama, hati Bapa semua keluar unek-unek semua. Dan saya ceritakan ini yang terjadi, lalu Tuhan bilang lapis demi lapis itu mau dibuka oleh Tuhan, mau dibongkar oleh Tuhan. Jadi mulai dari sekretariat, mulai dari kita ini staff, lalu kemudian saya ceritakan kepada pertemuan daripada leader saya, lalu pertemuan kepada bahkan saya khotbahkan supaya jemaat tahu apa yang terjadi. Jadi bukan jemaat sasarannya, tetapi adalah mulai dari hamba-hamba Tuhannya, mulai dari sekretariat. Nah, waktu kami bertobat, saudara, berita ini sudah nggak menakutkan lagi. Saudara lihat beritanya, semua berita dari Manado, dari mana segala sesuatu cerita tentang ini sampai Aceh, Katolik punya, Kumparan, semua, saudara. TV One masuk berapa kali,
Sinar Harapan, Republika, New Straits Times, bahkan Suara Islam, saudara, Gereja HUG dan Pak Batam jadi klaster baru, 35, Bayi Rentan, semuanya totalnya 50, saudara. Lalu di sini lihat, kabar buruk di Batam, jelang new normal muncul klaster baru pendeta dan jemaat positif corona, saudara. Nah, ini semua berita ibu dan balita positif dan sebagainya. Semua dari hal-hal yang koran-koran kadang online yang saya nggak pernah tahu punya, muncul semua. Jadi kita dipromosikan oleh Tuhan sampai masuk headline 2 kali, Batam Pos, HUG, dan Pak klaster terbesar. Tapi saya setiap kali baca itu saya bilang, Tuhan boleh klaster terbesar, tapi Tuhan klaster terbesar ini nggak boleh mati. Nggak boleh ada yang mati, Tuhan tolong. Dan Bapak Ibu lihat inilah mujizatnya. Saudara, saya sangat percaya sekali sesuatu itu terjadi kalau tanpa izin Tuhan, kalau Tuhan nggak izinkan nggak bisa terjadi. Kalau Tuhan izinkan pasti ada sesuatu yang Tuhan lagi kerjakan. Yaitu tadi, entah itu teguran, entah itu ujian, entah itu pokoknya bagaimana reaksi kita menanggapi apa yang Tuhan sedang kerjakan. Matius 10:20, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Kita bisa ngikutin semua protokol pemerintah, waspada dan meningkatkan imun sistem kita. Itu bagian yang kita harus lakukan. Tapi jangan lupa kalau kita masih sehat dan hidup oleh karena ada tangan yang tidak kelihatan yang melindungi kita. Itu tangan Tuhan. Sama seperti Ayub, setan bilang, gak bisa, karena selagi kamu bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Tetapi ulurkanlah tanganmu. Jadi kita bisa waspada, ini zaman yang baru, kita mau ibadah, tapi kita nggak boleh lengah dengan ini, tapi tetap kita harus andalkan Tuhan, karena tangan Tuhan. Kalau Tuhan buka, saudara, tangan Tuhan, virus pakai apapun bisa masuk, saudara. Dan kami ngalami. Saudara lihat ini ibadah online, 26 April, ternyata di situ ada OTG. Di situ ada Pak Jul, ada Edwin, tetapi lihat kiri kanan, ini semua marketplace. Kalau mereka kena, ada kerja di bank, di BCA, ada kerja properti punya. Waduh, saudara, ini tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan menjagai. Jadi Tuhan bikin batasan karena sasarannya tadi. Nah, Bapak Ibu lihat tanggal 2 Mei, Pak Julianus ini kan tanggal 29 Mei. Dia 22 Mei baru ketahuan dia positif. Tapi tanggal 26 April itu sebenarnya dia sudah OTG, saudara, Sam Hause dan beberapa orang. Tapi tanggal 2 Mei, saudara lihat ada peneguhan nikah. Dan saudara lihat di situ, orang yang diteguhkan tumpangin tangan ini, dicek barengan kami, itu negatif. Saya juga, Tuhan tolong ini, Tuhan nggak boleh ini positif. Dan puji Tuhan, orang yang tumpang tangan ini negatif. Saudara bayangkan. Nah, saudara lihat lagi ya, di bawah itu, di panah saya itu Pak Jul, ini Andi. Nah, di sebelahnya Uziel. Uziel ini anak Esther, dia positif, saudara. Jadi ini Pak Jul kena Uziel dan harusnya 2 orang ini juga positif, tetapi Tuhan itu luar biasa. Nah, saudara, tanggal 5 Mei saya pemberkatan anak Pak Ahmad Tantoso, saudara. Ini kita pakai protokol, yang boleh datang cuman besan sama papa mamanya yang kawin 2. Nah, saudara lihat, tetapi yang ini yang jadi WL-nya itu adalah Edwin. Edwin ini ternyata OTG karena tanggal 5 Mei itu habis Edwin melayani, Edwin itu jatuh sakit, saudara. Waktu itu setelah pelayanan ini, keluarga Pak Aman ini ajak saya suruh bawa semua full time yang melayani untuk makan dinner, makan lunch, merayakan pernikahan. Saya bilang nggak boleh Pak, ini nggak boleh. Saya tuh akhirnya dengan terpaksa saya datang juga. Coba bayangkan kalau saya tuh bawa, saya punya full time, ada Edwin yang mimpin WL di situ, maka itu satu keluarga besar akan kena. Tuhan tuh meluputkan, Tuhan tuh luar biasa. Nah, saudara lihat, Andi ini, saya doa Tuhan, Andi sama Delon ini nggak boleh positif. Kalau Andi, Delon positif, maka tanggal 22 Mei pelayanan orang mati, funeral ini akan terpapar semua. Saudara lihat, yang kuning ini Andi, ya, dia melayani tanggal 22 Mei. Ini tanggal 2 Mei, Pak Jul sudah positif. Uziel juga sudah positif. Andi ini saudara melayani di orang mati, suami dari guru sekolah minggu, dan keluarga ini ngikut Andi di mobilnya Andi. Jadi Tuhan ini nggak boleh. Kalau Andi ini positif, ini keluarga ini habis semua, harus disuap semua. Lalu kemudian tanggal 23 Mei, saudara lihat ini ada Delon. Delon ini yang ambil foto di sini, saudara. Yang tanggal 26 April, Delon itu multimedia, dia ambil foto. Bayangin kalau dia positif, saudara, itu satu keluarga besar, ini keluarga besar semua, saudara, maka ini akan terpapar virus. Jadi Tuhan itu sangat baik, saudara. Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan bikin pembatasan. Jadi ada orang yang harusnya kena, Tuhan izinkan nggak kena, saudara.
Karena saudara lihat dampaknya itu mengerikan sekali. Ini masa COVID, tetapi ada kematian. Dan orang yang melayani itu ada di tengah-tengah orang yang terpapar virus corona. Nah, saudara lihat lagi, ini Pak Julianus. Pak Julianus ini positif, tapi keluarganya di swab itu negatif. Ini luar biasa. Nah, di bawah ini adalah Freddy. Freddy positif. Tapi 1 hari sebelum ketahuan Freddy itu positif, mereka merayakan ulang tahun Imelda. Di situ ada Benteng, ada Sylvia, anaknya istrinya Benteng, lalu ada mamanya Freddy yang usianya juga sudah tua. Tetapi Tuhan tuh baik sekali, mereka ini di swab 2 kali dan hasilnya negatif, anugerah Tuhan. Nah, saudara lihat, Esther pun demikian. Esther itu negatif, di tengah daripada suami dan anaknya yang positif. Nah, yang sebelah ini, Edwin, ini lebih luar biasa lagi. Saudara lihat, yang 3 ini positif. Tapi Toby anaknya dengan Angel ini negatif. Angel ini nggak boleh positif. Kenapa? Karena Angel kerja di perusahaan Jepang. Kalau dia positif, seluruh perusahaan Jepang itu harus diswab. Itu akan bikin beban mental yang lebih ngeri lagi, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Ini lihat 17 Mei. Edwin ini tahunya sehari setelah itu. Saudara. Jadi ini 18 Mei, 19 Mei baru Edwin itu tahu ketahuan positif. Nah, Bapak Ibu, inilah kebaikan Tuhan. Batam itu kan kota kunci. Lalu kita tahu Pulau Galang itu di ujung dibangun langsung oleh pemerintah pusat. Tuhan bawa kita, waktu kita mengerti, waktu kita bertobat, waktu menara doa kita tutup di kota, maka kita buka menara doa kita di Galang. Dan kita bisa dudukin helipad-nya karena Galang ini berhubungan dengan Indonesia. Karena Galang ini dibangun langsung oleh Jokowi dalam waktu 1 bulan rumah sakit ini jadi. Jadi lihat sesuatu yang Tuhan luar biasa, peperangan rohani yang kayaknya kalah, ternyata Tuhan putar balik, saudara. Itu menjadi satu kemenangan. Dan kita ada berapa kali bisa membantu, memberkati rumah sakit Galang. Dan hebatnya lagi, dari anak Tanjung Pinang, Dr. Kelvin, Tuhan taruh di Galang, saudara. Itu mempermudah segalanya. Karena Tuhan siapkan juga dokter di sana. Jadi kita berhubungan dengan luar biasa. Ini bantuan kedua, masker dan madu yang N95 punya, saudara, untuk mereka, saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa. Nah, saudara, 15 Juni, sisa daripada staf tukang saya disuruh swab semua, 24 orang. Tapi saya percaya Tuhan, ini sudah tutup buku, 50 orang ini sudah tutup buku Tuhan. Karena Tuhan bikin mujizat. Supaya yang swab ini, yang terakhir, gelombang yang ketiga ini di swab ini, biarlah negatif semua. Dan ternyata dari 24 orang ini, termasuk security-nya, ada 10 yang reaktif. Waduh, saudara. Tapi saya percaya Tuhan, biarlah ini yang reaktif, hasilnya negatif. Dan Tuhan bikin mujizat, 10 orang yang reaktif itu negatif. Jadi anugerah Tuhan luar biasa. Karena sekali swab itu 2,5 juta, tapi kita gratis, saudara, karena klaster HOG. Jadi, saudara, ini yang pertama kali sembuh, 29 Mei, dia yang pertama kali masuk, sekarang jadi bintang iklannya Awal Bros. Dan ini bayi kembar 13 Juni, 8 Juni, saudara semua yang sembuh, puji Tuhan, Tuhan luar biasa, 20 Juni. Terus, saudara, 3 Juli, ini Pak Abun yang paling lama, 48 hari, dan Pak Jul 2 Juli 40 hari, yang lama bertapa di Pulau Galang. Lalu Pak Abun juga sembuh, yang harusnya sangat berbahaya Pak Abun, tapi sembuh, keluarganya sembuh. Ini Oma sudah 68 tahun juga sembuh, Papa Matius juga umur 68 tahun juga sembuh, itu mujizatnya. Dan ini yang terakhir hari ini, saudara, 2 orang keluar, jadi dari 50 orang total klaster HOG ini, 49 sudah sembuh dan sehat, tinggal 1 orang lagi, saudara, yang masih positif. Tapi saya percaya 1 orang ini akan sembuh. Nah, kita dipaksa dan kita harus punya kesadaran untuk mempersiapkan kantong baru, supaya anggur yang baru itu kita bisa simpan untuk masuki masa new normal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi satu hal yang saya dapatkan dari kisah ini semua, Tuhan izinkan terjadi, satu hal yang membuat kegentaran di gereja House of Glory, dan saya berdoa supaya semua kita ini punya rasa takut dan hormat akan Tuhan yang lebih lagi dengan keadaan begini, karena ada yang Tuhan izinkan mati, ada Tuhan izinkan hidup. Itu apa? Untuk teguran kita. Waktu kita tangkap isi hati Tuhan, bahwa ini loh yang harus kita lakukan. Masa-masa sekarang adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita melayani bukan asal-asal melayani, tapi betul-betul karena kita menghormati Tuhan, karena kita tahu siapa Tuhan Yesus yang dahsyat ini. Maka hasilnya saudara lihat, dalam keadaan yang new normal ini, selama beberapa waktu jemaat itu di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus.
Asal gereja itu dari hamba Haleluya. Tuhannya, gembalanya, saudara punya takut akan Tuhan. Gak cukup cuma cinta Tuhan. Harus takut akan Tuhan yang membuat kita berhenti dari bikin dosa, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan waktu seluruh kita ada, sampai seluruh jemaat ada, saudara akan lihat hasilnya. Saya percaya sekali, jumlah jemaat kita bukan berkurang, akan Tuhan tambah-tambahkan. Karena Tuhan percaya, itu gereja yang menghormati Tuhan. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya.